pengakuan daripada si pelaku bahwa yang bersangkutan melakukan pembunuhan. 4 tubuh mungil ini terbujur kaku saat ditemukan polisi di sebuah rumah kontrakan di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di ruangan yang berbeda, ayah keempat anak ini ditemukan dalam kondisi lemah dengan luka sayatan percobaan bunuh diri setelah menghabisi nyawa keempat buah hatinya. Otopsi keempat jenazah telah dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun tim forensik belum bisa memberi kesimpulan sebab diperlukan pemeriksaan tambahan dan analisis mendalam mengenai dugaan lebam di bagian bibir dan hidung anak. Analisis, kemudian kita lakukan pemeriksaan tambahan karena ini kan kemarin dicurigai adanya lebam pada bibir dan hidung. Karena ini juga proses pembusukan, jadi masih dicurigai. Untuk kepastiannya kita periksa histopatologi yang saat ini kita sudah kirimkan. Setelah menggelar olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menyebut keempat korban sudah meninggal dunia pada hari Minggu sebelum ditemukan pada Rabu 6 Desember 2023. Polisi masih mengumpulkan alat bukti tambahan untuk memperkuat sangkaan kepada Panca. Tim Liputan Kompas TV. Ya, polisi menyebut 4 anak yang ditemukan tewas di rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan dibunuh oleh ayah kandung mereka sendiri. Apa yang mendorong pelaku berbuat hal keji? Kita akan membahasnya bersama psikolog Felicitas Kaban. Selamat malam, Mbak Feli. Selamat malam, Kak Nin. Mbak Feli, kalau kita lihat ini kan kasus yang begitu melukai banyak orang, mendengar seorang ayah tega membunuh 4 anak kandungnya. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, ini kasus yang amat sangat kita sayangkan ya, Kak Nin, karena sebenarnya kan tugas utama orang tua melindungi, menyayangi anaknya, tapi ini ada orang tua yang justru malah tega menghabisi nyawa 4 orang anaknya. Berarti ini adalah kasus-kasus yang di luar dari kebiasaan habit orang tua, Kak Nin. Kalau ada keterangan terbaru dari polisi bahwa pelaku akhirnya mengakui membunuh keempat anaknya meski motifnya belum diungkap oleh polisi. Anda melihat apa yang membuat seorang ayah ini tega membunuh 4 orang anaknya? Iya, karena motifnya banyak sekali ya, Kak Nin, tapi satu progres bahwa ternyata orang tuanya atau ayahnya sudah mengaku, hanya karena mengaku ini yang harus kita perhatikan adalah motif, betul. Hanya karena motif itu banyak sekali, karena dari data-data yang terkumpul bahwa ternyata pelaku tidak bekerja, mempunyai hubungan yang tidak baik dengan pasangan, cenderung melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangan, yaitu KDRT. Motif-motif terbiasa untuk kekerasan ini yang menjadi harus kita perhatikan, Kak Nin, bahwa ini ternyata sudah habit kah atau memang orang tuanya salah satunya ayahnya itu temperamental kah? Nah, hal-hal ini yang harus dianalisa lebih dalam menggunakan alat-alat tes, Kak Nin. Jadi artinya memang pemeriksaan kejiwaan pelaku ini menjadi hal yang harus dilakukan ya? Betul, karena kan kita lihat bahwa sebenarnya menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain itu bukan hal yang normal terjadi. Tapi ini seorang ayah menyakiti anaknya dan dia juga menyakiti dirinya dengan mencoba melakukan tindakan seperti terlihatnya bunuh diri, begitu ya, Kak Nin? Sesering apa kemudian tindakan kekerasan yang dilakukan seorang ayah kepada anak-anaknya ini juga ada kaitannya dengan tindakan kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya? Betul sekali, Kak Nin, karena ini akan menjadi budaya. Anak yang terbiasa dengan melihat kekerasan ayah pada ibunya, akhirnya mentoleransi, mungkin tidak bercerita kepada kakaknya, adiknya, atau keluarga besarnya. Istri yang mengalami tindakan kekerasan pun akhirnya sudah menjadikan toleransi, begitu. Tibalah kemarin yang terparah sehingga harus masuk ke rumah sakit dan mulai terkuak, Kak Nin. Tapi biasanya kalau tidak terlalu parah ini akan menjadi habit dan berulang karena sudah menjadi culture di keluarganya, Kak Nin, ya. Artinya ada kemungkinan bahwa ini bukan yang pertama kali begitu? Pastinya bukan yang pertama kali karena sekalinya langsung berat ya, yang terkuak ini adalah pembunuhan, KDRT sampai istrinya harus dibawa ke rumah sakit. Biasanya tindakan kekerasan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin mencubit gitu ya, mungkin memukul ringan, setelah itu baru masuk kepada level yang lebih berat, Kak. Mhm. Eee,
Pelaku sebenarnya sudah dilaporkan melakukan KDRT pada istrinya, laporannya sudah masuk ke kepolisian. Namun pelaku ini mangkir ketika dipanggil polisi atas alasan karena menjaga anak-anak. Bagaimana Anda menilai perilaku dari pelaku ini? Iya, ini harus ada analisa mendalam terhadap perilaku karena masuk pada kecerdasan emosi, pengelolaan emosi, bahwa layaknya orang tua yang kehilangan anak kan harusnya sedih gitu ya, layaknya orang tua melihat anaknya kesakitan saja sedih, tapi ini mangkir dengan alasan menjaga anaknya, tapi yang selanjutnya dia lakukan adalah justru melakukan tindakan kekerasan yang sangat fatal kepada anaknya. Ini kan statement atau tata bahasa atau opini yang dia lakukan kontradiktif nih Kak Nin. Mhm. Tidak ada konsistensi dalam perbuatan dan perilakunya, ini yang harus diperhatikan lebih dalam, Kak. Mhm. Seringkali dalam kasus KDRT atau dalam kasus percobaan pembunuhan, waktu ini menjadi sangat krusial. Bagaimana Anda melihat seharusnya lingkungan, seharusnya keluarga melihat ketika istrinya sudah dilaporkan atas KDRT, bagaimana seharusnya keluarga menyikapi atau mengantisipasi keadaan anak-anak mereka? Iya, ini agak harus diperhatikan lebih karena layaknya kita sebenarnya harus memperhatikan keluarga betul, tapi biasanya kan tidak banyak orang yang bisa kita berbagi cerita, Kak Nin, bahwa keluarga saya sedang bermasalah, suami saya punya masalah, atau punya masalah secara finansial. Dengan tidak adanya orang yang bertukar opini, akhirnya diasumsikan sendiri, tidak bisa melakukan tindakan atau pengambilan keputusan yang lebih clear. Karena istrinya tidak berdaya di rumah sakit, tidak ada yang memberitahukan nanti anaknya akan berpotensi apa. Jadi memang sulit sekali karena tidak ada orang yang dimintain bantuan secara pendapat atau pola pikir lain, Kak Nin. Mhm. Saya ingin juga bertanya kepada Anda, Mbak Feli, kalau sudah ada laporan mengenai KDRT, kemudian apapun yang terjadi di benak pelaku saat itu ya, tapi pelaku mengaku kepada polisi bahwa sempat mencoba bunuh diri setelah membunuh keempat anaknya. Ini percobaan bunuh diri atau upaya untuk mengakhiri hidupnya ini karena didasari karena apa? Menyesalkah? Karena telah membunuh anak-anaknya atau karena takut ditangkap sudah dilaporkan atas dugaan KDRT atau seperti apa? Iya, ini harus kita tanyai berulang dengan konsistensi jawaban tadi, Kak Nin, dan biasanya atau asumsinya bahwa setelah kita melakukan tindakan kekerasan, biasanya kita paham akan konsekuensi yang akan kita dapat. Ayahnya setelah melakukan tindakan pembunuhan terhadap anaknya, berasumsi bahwa pasti dia akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Satu, bisa untuk menutupi jejaknya. Dua, memang dia merasa ternyata kalut bahwa hal yang dia lakukan mungkin benar atau tidak benar. Nah, waktu singkat inilah yang harus kita perhatikan pola pikirnya melatar belakangi seperti apa. Bisa jadi karena dia supaya tidak mendapatkan hukuman konsekuensi, bisa jadi juga dia merasa menyesal, lebih baik dia melakukan hal yang sama kepada dirinya. Nah, ini yang harus dikonfirmasi berulang, Kak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Terima Felicitas kasih. Kaban, psikolog. Terima kasih Mbak Feli.